Halo semua, kembali lagi di channelnya Profesor Forex. Setelah 50 tahun, Arab Saudi sudah tidak melanjutkan kerjasamanya lagi dengan Amerika, yang sering disebut dengan petrodollar. Video ini adalah lanjutan dari video dedolarisasi, jadi kalau kalian belum nonton silahkan nonton di sini. Video kali ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, apa itu petrodollar? Kedua, kenapa sekarang itu digadang-gadang menjadi akhir dari petrodollar? Dan bagian ketiga, apa dampak berakhirnya dari petrodollar? Jadi nggak usah berlama-lama lagi, let's go kita mulai. Pertama, apa itu petrodollar? Petrodollar adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan dolar Amerika Serikat yang diterima oleh negara-negara penghasil minyak sebagai pembayaran atas penjualan minyak. Istilah ini tuh berasal dari gabungan dari kata petroleum atau minyak bumi dan dolar. Dan kalau kita lihat dari data OPEC, produsen minyak bumi terbesar itu adalah Arab Saudi, yaitu 9,61 juta barel per hari. Pada tahun 1934, Raja Arab Saudi pada masa itu, Abdul Aziz bin Abdul Rahman, atau yang bisa dikenal dengan Raja Abdul Aziz, menyewa sekelompok insinyur Standard Oil of California. Para ahli bertugas untuk mengeksplorasi gurun luas yang berbatasan dengan Teluk Persia. Sang raja sebenarnya hanya berharap bisa menemukan sumber air sebagai pelepas dahaga bagi rakyat beserta tunggangannya, kuda maupun unta. Namun ada hal lain yang terlintas di benak tim ahli dari Standard Oil of California. Seperti dikutip dari Time.com, minyak kala itu sudah ditemukan di negara lain di wilayah itu. Dan para insinyur ini berharap mereka akan menemukan minyak juga yang berlimpah di Arab Saudi. Selama 4 tahun, mereka telah mengobor lebih dari setengah lusin lubang. Hasilnya itu sia-sia. Di tengah keputusasaan itu, mereka menggali lebih dalam pada salah satu sumur di Darhan, hingga kedalaman 4.727 kaki atau bisa dibilang 1.440,7 meter di perut bumi. Upaya itu akhirnya membuahkan hasil. Pada 3 Maret 1938, mereka menemukan apa yang kemudian menjadi sumber minyak mentah terbesar di dunia. Wah, jackpot nih bisa dibilang ya. Hingga akhirnya setahun kemudian Raja bersama rombongannya yang terdiri dari 400 mobil tiba di stasiun pemompaan Ras Tanura, menjadi sanksi tanker pertama yang mengangkut kargo berisi minyak mentah Arab Saudi. Dan penemuan minyak itu merubah sejarah Arab Saudi, Timur Tengah, dan juga seluruh dunia. Seiring berjalannya waktu pada tahun 1971, setelah runtuhnya sistem Bretton Woods, konsep petrodollar ini muncul. Bagi kalian yang belum tahu apa itu Bretton Woods, nonton dulu deh di video kami yang membahas sejarah tentang US dollar. Setelah runtuhnya sistem Bretton Woods, di mana dolar Amerika Serikat ini tidak lagi didukung oleh emas. Pada masa itu negara-negara OPEC atau Organization of the Petroleum Exporting Countries setuju untuk menjual minyak mereka dalam dolar Amerika Serikat. Hal ini berarti negara-negara pembeli minyak itu harus menggunakan dolar Amerika Serikat untuk melakukan pembelian, yang berarti meningkatkan permintaan global untuk dolar Amerika Serikat. Tapi jadi penasaran ya, sebenarnya siapa aja sih OPEC ini? Dan bisa dibilang OPEC ini kan sama aja ya, kayak kartel minyak dunia gitu. Coba tulis komen kalian di bawah tentang OPEC. Dan kalau like-nya banyak atau komennya banyak, kita bahas nih sejarah tentang OPEC. Tapi sebelumnya kita lanjut dulu nih ke petrodollar. Tadi kan dolar Amerika Serikat ini sebagai mata uang utama dalam perdagangan minyak. Ternyata hal ini tuh membawa beberapa konsekuensi penting. Yang pertama, menjadikan dolar Amerika Serikat ini sebagai mata uang cadangan utama di dunia. Karena kan negara-negara itu perlu menyimpan dolar untuk membeli minyak. Dan konsekuensi kedua itu memberikan Amerika Serikat itu keuntungan ekonomi. Karena permintaan global akan dolar itu membantu mendukung nilai dolar dan memungkinkan Amerika Serikat ini untuk menjalankan defisit perdagangan yang lebih besar. Dan konsekuensi ketiga, itu adalah menciptakan ketergantungan global pada ekonomi Amerika Serikat dan kebijakan moneter Amerika Serikat. Ya, secara keseluruhan konsep petrodollar ini telah memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi global dan hubungan geopolitik. Next bagian 2. Kenapa sekarang itu digadang-gadang jadi akhir dari petrodollar?
Ini sebenarnya agak panjang ya, tapi mungkin bisa disingkat begini. Jadi sepanjang perjalanannya petrodolar, Amerika itu banyak banget membuat keputusan-keputusan yang blunder, yang membuat dedolarisasi itu mulai ramai di dunia. Contohnya di tahun 2000-an, Irak yang masih dipimpin oleh Saddam Hussein menggunakan euro untuk transaksi minyaknya dan tidak menggunakan US dollar. Di tahun 2003, Amerika itu menginvasi Irak dengan alasan balas dendam dan ada senjata pemusnah massal. Padahal, 19 orang pembajak pesawat yang menabrak di tahun 2001, 15 orang itu adalah warga negara Saudi Arabia, 2 orang dari United Arab, dan seorang dari Mesir, seorang lagi dari Lebanon. Nggak satu pun yang ada dari Irak. Dan senjata pemusnah massal itu nggak ditemukan hingga hari ini. Kalau kita lanjut lagi di tahun 2009, di Libya, yang dipimpin oleh Gaddafi, menolak pembayaran minyak dengan dolar dan meminta dinar emas. Gaddafi ini juga mengorganisir agar Arab itu bersama-sama menggunakan dinar emas. Libya juga berhasil menambah cadangan emas sebesar 143 ton untuk negaranya. Tapi di tahun 2011, Amerika itu memberlakukan sanksi terhadap Libya. Akhirnya Libya nggak bisa menjual minyak karena bank menolak untuk melakukan transaksi dengan Libya. Dan NATO juga menginvasi Libya untuk menumbangkan Gaddafi yang telah berkuasa lebih dari 41 tahun. Dan lanjut di tahun 2022 akhir-akhir ini, Rusia itu kan terlibat perang dengan Ukraina. Kalian masih ingat nggak? Amerika dan NATO itu backing Ukraina dan memberikan bantuan mereka termasuk dana dan senjata. Amerika juga memberikan sanksi dengan menyita seluruh aset Rusia yang ada di Amerika, termasuk mengeliminasi dari sistem bank internasional SWIFT. Tapi Cina itu mengabaikan sanksi Amerika dan malah meningkatkan jumlah transaksi dengan Rusia, memperkuat aliansi BRICS dengan memborong minyak Arab Saudi dengan yuan, dan isu dedolarisasi pun muncul. Dan sekarang kalian tahu kan, kenapa Amerika itu menginvasi Irak pada tahun 2003, menginvasi Libya 2009, dan Rusia Cina. Mereka itu karena menolak menggunakan dolar. Karena ini banyak negara yang mungkin bisa dibilang sudah muak ya dengan Amerika Serikat dan ingin bergabung dengan blok Cina atau blok BRICS. Kalian masih ingat nggak cerita di awal video? Arab Saudi kan merupakan salah satu negara terbesar penghasil minyak dan mengikuti konsep petrodolar. Tetapi berita terbaru, Arab Saudi ini sudah bergabung dan menjadi anggota baru dari BRICS. Jadi apakah Arab Saudi akan meninggalkan sistem petrodolar? Let's see. Lanjut bagian terakhir, bagian 3. Apa dampak berakhirnya dari petrodolar? Dampak yang pertama itu menurut saya status dolar sebagai mata uang yang berpengaruh itu terancam. Kenapa terancam? Karena kuantitasnya di perdagangan internasional itu berkurang. Yang dulu setiap negara pasti punya stok dolar untuk membeli minyak, kali ini enggak. Dan kedua, inflasi dan suku bunga itu lebih tinggi. Berakhirnya petrodolar menyebabkan inflasi yang lebih tinggi karena Amerika itu harus mencetak lebih banyak dolar untuk bayar hutang, sehingga pembelian surat berharga hutangnya itu semakin sedikit. Dan yang terakhir adalah akan adanya petro lainnya yang lebih kuat sebagai pengganti dolar. Mungkin bisa saja menjadi petro yuan ataupun petro lainnya. Dan semoga dengan video kali ini bisa membantu kalian untuk mengetahui perkembangan petrodolar di dunia. Tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah, atau kalian ingin kami bahas apa lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kalian, dan cari tahu pendapat mereka tentang petrodolar. Saya Prima dari Profesor Forex mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.